Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allah alaya hikmataka wansyur alaya rahmataka wa zakirni manasitu ya jalali wal ihram. Alhamdulillah sahabat Disilai, ketemu lagi malam ini bersama Disilai, diskusi kehidupan. Mungkin untuk yang baru gabung, ini kita adalah satu komunitas yang mengajak kita untuk mencari hikmah atau mencari pembelajaran dari setiap kejadian yang pernah kita ataupun teman-teman kita alami. Untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya, insya Allah akan banyak bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Gimana ini kabarnya ya? Sekarang kayaknya kasus sudah mulai mereda nih, alhamdulillah ya, sudah mulai berkurang. Meskipun ya Bun ya, meskipun PPKM masih terus berlanjut ini, banyak yang komplain terus, Masya Allah. Iya. Ya Allah. Ya mungkin untuk malam ini tema kita adalah ketangguhan saat badai corona menerpa. Mungkin pas banget ya dengan situasi kondisi saat ini tema kita malam ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Teteh Sukma Fitria Putri atau biasa disebut Teh Uma. Assalamualaikum Teh Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Alhamdulillah sehat Teteh. Alhamdulillah sekarang lebih baik. Alhamdulillah. Beliau adalah founder keluarga @pembelajar tangguh ya, Masya Allah. Saya belum sempat stalking, tapi kayaknya harus. Lalu beliau juga merupakan salah satu penulis buku antologi dan seorang dosen juga ya Teh ya. Di mana mungkin kalau bisa saya tahu, soalnya kita baru kenalan juga ya, Masya Allah. Di Politeknik TNS Bandung, Teh. Oh, yang di sini ya, di Jalan Pesantren. Di Cibabat, Cimahi Utara. Aduh dekat rumah saya Teteh, nanti mampir kalau gitu. Masya Allah, geningan. Alhamdulillah. Oke, telah hadir juga bersama kita seperti biasa Bunda Maya Yustia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Setelah kemarin juga sempat isoman, tapi seru kayaknya kalau kita juga dengerin hari ini ya. Teh Uma dengan cerita yang luar biasa. Jadi isoman aku kemarin biasa-biasa aja deh kayaknya. Iya, pas aku sedikit baca bocoran tentang Teh Uma ini, ceritanya itu yang ya Allah kok panjang banget ya, itu deretan ujian-ujian yang telah dilewatinya itu, Masya Allah keren banget. Jadi udah gak sabar nih ya. Tapi mungkin sebelumnya kita akan coba memetik salah satu ayat Al-Quran yang saya ambil sih ada hubungannya dengan tema kita malam ini. Mungkin kalau mau dibaca sama-sama mangga, ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Oke, saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Laha ma'tasabat wa 'alaiha ma'tasabat. Rabbana la tuwahhijna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran tahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Artinya Allah tidak membebani seseorang, melainkan seseorang dengan ukuran kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebanyakan kebajikan yang dia kerjakan. Bentar. Aduh maaf, ini ada gangguan sedikit.
Saya ulang aja ya terjemahannya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan ukuran kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Maka berdoa, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Mungkin udah sering ya ayat ini kita baca pada saat zikir pagi atau zikir petang, ini selalu kita baca. Ayat ini terdapat di surat Al-Baqarah, dan kebetulan kemarin saya sempat ikut kajian seriesnya Ustadz Omar Mita yang membahas tentang 40 doa robana ya. Dan di ayat ini 3 doa robana itu yang luar biasa, karena saya coba mentadaburinya tuh keren banget. Doa ini tuh memang menyentuh banget lah. Kenapa ayat ini pun dimasukkan ke dalam doa untuk zikir pagi dan zikir petang kita. Dan dalam Al-Baqarah ini memang dikatakan bahwa siapapun yang sering membaca, menghafal, dan mentadaburinya akan mendapat keberkahan. Karena di Al-Baqarah ini memiliki keutamaan, yaitu memiliki ayat kursi dan 2 penutup surat ini yang tidak dimiliki surat lain. Ayat ini juga menggambarkan betapa lemahnya kita jika dihadapkan pada ujian. Tapi kita pasti dapat pertolongan dari Allah. Itu yang harus kita yakini ya. Ayat ini juga mengajarkan kalau Allah sayang pada kita dan Allah bisa menjadi sandaran yang tidak pernah memberikan kerugian. Kalau kita selalu melibatkan Allah, maka Allah tidak akan pernah mengkhianati perjanjian dengan hambanya. Insya Allah ya, kita harus selalu yakin itu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, itu hanya pembukaan dari tadabur surat Al-Baqarah 286 ini. Maka untuk mempersingkat waktu bisa kita lanjut langsung dengan Bunda dan Teh Uma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Tefani. Masya Allah, tadi tadabbur Qurannya luar biasa ya. Tadi sempat catat bahwa pertolongan Allah itu pasti. Kemudian dan hal penting lainnya yang juga saya catat adalah Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Cuman permasalahannya hati kita nih ya Teh Fani ya, yang suka tidak atau meragukan kehadiran Allah, meragukan kemahanya Allah. Betul ya Teh Fani? Sehingga yang Betul bermasalah banget. saya kita benar ya. Ya Aduh, Allah, luar biasa. Baik, terima urusan kasih hati Tefani. kita. Sama-sama Bunda, mangga. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Easy Life? Seperti biasa, hari ini kita akan kembali di setiap Rabu malam, di mana kita berharap Allah akan membukakan hikmah ya, yang luar biasa buat kita semua. Allah membentangkan rahmat yang luar biasa pula pada kita, dan juga semoga Allah memudahkan kita untuk akhirnya kita mampu menangkap sinyal pesan yang Allah sampaikan melalui cerita dari tamu di live kita malam ini. Insya Allah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan, maka kalau boleh saya pinjam definisi sederhana dari salah satu guru saya, Dr. Ugi, beliau menyatakan bahwa kehidupan adalah penyikapan dari diri kita terhadap dunia ini. Sikap kita, respon kita, itulah yang namanya kehidupan kita. Sehingga setiap dari kita tentu sangat unik. Ada hal yang bisa kita buat indikator ini benar atau salah, tapi juga ada banyak hal yang dimana kita tidak bisa serta-merta membenarkan atau menyalahkan dari respon atau penyikapan orang lain terhadap kehidupan mereka sendiri.
Betul ya, terkadang ya Teh Fani kita suka sering gitu, saya lah ya, menilai, membuat ukuran, benar, salah, harusnya kan begini, harusnya kan begitu, gitu. Kenapa sih dia meresponnya kayak gitu ya. Padahal suplemen kehidupan dia itu sangat berbeda dengan yang kita miliki. Betul nggak? Sehingga alur kehidupannya pun menghasilkan keputusan-keputusan yang tentu berbeda dengan cara berpikir kita. Begitu ya, Tefani ya? Betul Kita, banget, Mas. iya, kita sering menjas, kita sering menghakimi orang lain dengan keputusan yang mereka lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan cara kita menyimak cerita dari tamu di Zilaf setiap Rabu malam, maka semoga kita terlatih. Baik cara berpikir kita, penata hati kita, dan juga akhirnya kesimpulan yang bisa kita dapat dari ujian yang kita dengar dari tamu di Zilaf setiap Rabu malam. Insya Allah ya, amin. Baik, Teh Uma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Maya. Masya Allah. Saya pengen manggil beliau adik saya. Tapi ibunya tuh teman ngaji saya. Jadi ayahnya anak saya ya. Pengen merasa muda ya. Ya Satu lagi Allah. deg-degan. Masya Allah. Teh Uma ini adalah ibu dari 2 orang. Satu putra, satu putri. Dan beliau adalah penulis buku antologi. Udah yang keberapa nih, Teh? Alhamdulillah yang ke-11, Teh. 1 bulan lebih dari 1 buku sih ya namanya. Ya Allah. Catat ya. Semangat bagi sahabat Desi Life yang ingin memulai bagaimana sih menulis buku. Boleh nanti tanya-tanya sama Teh Sukma ya. Baik. Siap. Selain penulis buku antologi, ibu dari 2 orang anak, beliau juga adalah seorang dosen ya. Seorang dosen dan nah ini Teh, pertanyaan pertama saya kayaknya. Founder keluarga pembelajar tangguh. Masya Allah, founder keluarga pembelajar tangguh. Kayaknya itu dulu deh yang diceritain. Apa enggak, Teh Gitu Uma? ya. Silakan. Ya, terima kasih banyak kepada DC Live yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi hikmah dan juga cerita kepada Teh Maya dan juga semuanya. Jika tadi ditanya bagaimana mula keluarga pembelajar tangguh gitu ya, itu bermula dari kayaknya keresahan anak-anak deh, Aisyah dan Usman. Karena tadi pada waktu misalnya jadwal ngajar saya banyak gitu ya, full, ternyata pada waktu implementasinya Aisyah Usman sangat membutuhkan saya lebih dari apapun gitu. Oleh karenanya saya menyadari hal itu dari anak-anak gitu kan. Aisyah umur 6 tahun, beda cuma 1 tahun aja. Aisyah 6 tahun, Usman 5 tahun gitu. Jadi kelincahannya itu memang tiada duanya aktif gitu kan ya. Jadi memang kalau bukan ayah dan ibunya yang lain nggak akan sanggup menangani mereka gitu ya. Jadi ya tadi sampai akhirnya saya disadarkan bahwa iya ya Allah mengamanahkan Aisyah Usman kan untuk Sukma dan Muhammad Saifuddin gitu ya, bukan untuk orang tuanya Sukma, bukan untuk daycare gitu kan ya. Oleh karenanya itu yang menyadari saya, sehingga itu titik baliknya loh Teh Maya, sehingga akhirnya dari kesadaran itu sedikit demi sedikit saya mengevaluasi lagi diri apa sih sebenarnya yang diprioritaskan dalam hidup ini gitu ya saat ini, apakah memang karir gitu ya atau memang benar-benar anak-anak yang sedang memang membutuhkan seorang ibunya. Nah dari situ saya mulai mau membersamai anak-anak, mau berdamai dengan diri untuk mau belajar seharusnya menjadi ibu teh seperti apa sih, jadi istri itu seperti apa sih gitu. Mungkin kalau di dunia karir mah saya sudah menjadi maungnya Bandung misalnya gitu ya, tapi ternyata di dunia domestik masih banyak banget belajar gitu. Nah oleh karenanya suami yang
kita diskusi gitu ya, bersepakat bahwa kayaknya kita harus punya misi keluarga nih gitu ya. Kita labelin dulu deh keluarga kita menjadi keluarga pembelajar tangguh gitu, yang senantiasa jangan sampai umur kita bertambah tapi ilmu kita tidak bertambah gitu. Jadi senantiasa pada waktu umur kita bertambah juga harus diiringi dengan ilmu yang sama pula, gitulah Teh Maya ceritanya. Masya Allah, 5 menit pertama banyak poin yang saya catat ya dari maaf, anak saya yang satu ini. Jadi memang kalau belajar sekolah kehidupan itu gurunya itu bisa siapa saja, betul nggak sih? Bisa seseorang yang memang pengalaman hidupnya sudah sangat lama di dunia ini, artinya usianya memang di atas kita, bahkan sesama mungkin bahkan yang di bawah kita pun itu bisa menjadi guru-guru kehidupan kita. Jadi salah satu catatan penting dalam DC Life adalah jangan pernah merasa bahwa usia kita yang lebih lama di dunia ini itu kita memiliki begitu banyak segudang ilmu yang bisa dibagikan. Belum tentu kemampuan kita untuk mengolah ujian dari Allah, pesan-pesan dari Allah, itu ternyata tidak harus lurus dengan usia. Betul nggak teman-teman yang seusia saya? Ada teman nggak ya saya ya? Ya, jadi memang dari anak-anak kita sendiri pun, betul nggak sih? Itu juga kalau kita mampu menyimak dengan baik, ingat ya teman-teman ya, ketika di materi episode kedua, kita hadirkan Ibu Yuki, psikolog pada saat itu. Bagaimana kemampuan menyimak itu bisa menjadi salah satu bekal untuk memperbaiki diri dan juga untuk memperbaiki keluarga kita. Teh Uma dengan keluarga pembelajaran tangguh itu, anaknya itu masih kecil loh, tapi hikmahnya udah banyak sekali didapat. Jadi ayo kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Oke, Teh Uma. Kalau dilihat dari judul, sebetulnya ada sih, secara pribadi ya, ada sih, aku pengen salah satu episode yang lain, gitu ya. Tapi aku bukan seseorang yang ingin mengatur ya judul atau konten sharing yang akan Teteh sampaikan. Tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi dengan episode Teteh yang lain. Itu yang seru juga soalnya. Baik, Teh. Corona. Teh baru bebas isoman kapan, Teh? Kayaknya minggu ini sih Teh. Bebas isoman itu waktu kemarin pulang dari isolasi. Dan dari itu Citrabat. Sempat dilakukan di rumah sakit ya? Di rumah sakit, betul Teh. Di rumah sakit berapa hari berarti? 7 hari. Di rumah sakit 7 hari, itu Teteh yang memang terkena atau Teteh mendampingi anak-anak di rumah Saya sakit? mendampingi anak. Saya mendampingi anak, Teh. Teteh yang mendampingi anak-anak. Iya. Dan kalau dilihat dari cerita Teteh di awal, alhamdulillah keluarga Teteh bisa kembali sehat, tapi juga ada anggota keluarga lain yang ternyata memiliki episode kehidupan yang lain. Iya betul ya Teh ya? Gimana betul, Teh? Silahkan diceritakan. Jadi jika Teh Maya tadi memulai dari yang diisolasi di rumah sakit, itu sebenarnya fase kedua, level kedua ketangguhan yang harus saya hadapi, Teh. Jadi ceritanya keluarga pembelajar. Boleh Teh mulai cerita dari awal, Teh? Boleh, silakan Teh. Jadi kalau keluarga pembelajar tangguh di tanggal 5 Juli baru pertama kali terpapar.
sebenarnya keluarga kami kan orangnya outdoor ya Teh ya, senang keluar gitu. Jadi memang dari pertengahan Juni itu sudah selalu memantau kondisi apa namanya pandemi ini gitu ya. Jadi maksudnya taat protokol dan yang lainnya untuk ikhtiar keduniawian gitu loh Teh. Karena memang itu juga ikhtiar keduniawian pun juga kan Allah yang menyuruh kita gitu ya untuk memaksimalkan ikhtiar. Oleh karenanya pada waktu akhirnya pandemi ini sedang sangat masif, akhirnya sebenarnya kami sudah banyak ada di rumah. Ternyata memang qadarullahnya walaupun optimal melakukan ikhtiar gitu ya, ada saja mungkin celah yang lain. Ternyata dari kami memang yang masih aktivitas keluar kan memang Abah gitu ya. Abah Udin tuh suami saya gitu. Kenapa Abah? Karena orang Kalimantan. Jadi Abah itu di Kalimantan ayah gitu kan. Nah, jadi suami saya kan masih kerja kan. Nah, kedua bosnya positif COVID dan memang suami supervisor SDM, jadi memang banyak berinteraksi dengan karyawannya. Jadi dari 50 karyawannya itu 9 orang terpapar. Pernah ada tersedersit peka gitu hati bahwa kayaknya lambat laun kalau AA nggak FWH bakal terpapar juga. Jadi ya intinya memang terjadi gitu. Memang suami yang akhirnya terpapar duluan. Tanggal 5 isolasi, saya terpapar tanggal 7-nya dan semua Aisyah Usman pun seperti itu. Dan qadarullahnya lagi ada dua hari sebelum terpapar itu ada yang memang suka ngebantu di rumah kan yang nginep dari Garut dan termasuk emak pun juga terpapar. Tapi kalau emak umur 60 tahun sampai negatifnya dia nggak tahu kalau dia pernah terpapar COVID. Dan alhamdulillah sehat gitu ya. Jadi kalau di ketangguhan level 1 ini saya menganggap bahwa ini adalah saya minta kekuatan sama Allah untuk bisa untuk bisa menjalaninya. Wahai Allah, pinjamkan aku kekuatan gitu karena ternyata yang memang terpapar paling parah itu saya karena saya punya komorbid asma. Sebenarnya dari 7 tahun pernikahan asma saya itu udah nggak pernah kambuh gitu. Tapi qadarullahnya saya mah sampai butuh oksigen. Setiap hari selalu terdengar di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan ya. Pokoknya emang lagi genting banget, banyak banget di warga di RT saya yang isoman gitu sama dengan kita. Tapi ya Masya Allah tadi ya seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat terakhir yang tadi dibacakan gitu ya, maknanya bahwa Allah tidak akan mungkin ya memberikan musibah jika tidak kita misalnya bisa melewatinya. Saya merasa bahwa Allah itu kayak yang tahu gitu 2 hari ke depan setelah kedatangan emak kan, bayangkan kalau misalnya yang ngebantu emak nggak ada gitu kan ya, kayak Allah tahu 2 hari ke depan tuh akan terjadi apa kepada keluarga pembelajar tangguh, sehingga Allah ngasih gitu perangkat-perangkat untuk bisa memenuhi kebutuhan kami gitu selama isoman. Apalagi kan kalau ibu itu kan kayak tiangnya banget gitu ya yang untuk ngurus, abahnya di atas isoman, uminya di bawah, apalagi benar-benar pakai oksigen, nggak bisa ngomong dan yang lainnya gitu. Kayak udah pasrah aja. Apalagi kan memang kayaknya Allah tuh ngasih pesan gitu. Kamu kayaknya masih harus tenang, belum tenang, kekhawatiran kamu tinggi. Jadi benar-benar kalau asma itu kan nggak boleh, maksudnya pas lagi kita sesak itu nggak boleh banyak pikiran, selalu harus positive thinking, terus nggak boleh kesel sama anak. Bayangkan kalau anak mah kan alhamdulillah ya, maksudnya lagi corona masih acung-acungan biasanya kan sama ibunya diarahin kayak gimana, ini kan nggak bisa, nggak ada juga yang bisa datengin kita kan. Nah itu, jadi Allah juga memang kayak ngasih banyak malaikat yang tak bersayap gitu, kayak misalnya support keluarga, ini Masya Allah banget. Ami, saya bilang ibu saya gitu ya, papa, adik-adik dan yang lainnya, Masya Allah itu mah support yang utama gitu yang Allah berikan kepada saya. Terus kehadiran yang tadi ya ngebantuin saya, support warga saat isoman juga ya. Jadi saya nggak masak, dari 2 minggu itu nggak masak loh Teh. Jadi alhamdulillah bergantian setiap hari pagi, siang, sore itu selalu ada yang ngegantung makanan di pagar gitu ya untuk makan kita. Terus ada juga support dari Satgas, salah satu
ormas gitu ya Teh, organisasi masyarakat yang nge-supply terus oksigen. Dikala itu banyak orang lain banyak mencari tabung oksigennya saja susah, apalagi mengisi oksigen saja juga susah. Tapi Masya Allah kayak aku suka ingin nangis gitu kalau ingat tuh, kayak Allah tuh kayak sayang banget. Bahkan kata ormasnya itu, satgas ormasnya itu, ini alhamdulillah kalau untuk Ibu Sukma insya Allah sudah tersiapkan gitu loh Teh. Kayak apa ya Teh, aku nggak bisa berkata-kata. Kalau orang lain satu tabung saja misalnya mencari kemana-mana, saya selalu ada gitu, si tabungnya tuh bukan hanya satu, ada cadangan 2 dan 3. Saya yakin kalau tidak ada kasih sayang Allah gitu ya, rahmat Allah, Allah Maha Penolong, tak mungkin itu semua orang-orang itu digerakkan Allah ada hadir gitu untuk saya. Sempat ada ambulan Teh di depan, udah sempat mau ke rumah sakit, tapi karena pertimbangan rumah sakit penuh dan yang lainnya itu tidak jadi. Dan sampai akhirnya support sahabat dan kerabat juga ya, sangat sangat banyak sekali. Ternyata support kasih sayang yang kita rasakan itu mempercepat kesembuhan kita gitu loh Teh. Nah alhamdulillah Teh, di level 1 itu 2 minggu itu kita dinyatakan di tes ini kan antigen, 5 orang keluarga kita itu dinyatakan negatif. Alhamdulillah kan, kita senang, tinggal pemulihan aja. Diken saya teh udah selesai gitu kan ya, diken saya teh udah selesai, alhamdulillah ya Allah, saya akan istirahat gitu kan ya, akan memberikan UAS kepada mahasiswa, alhamdulillah masih memberikan UAS kan sama mahasiswa. Ternyata malam Rabu, Kamis, Jumat Usman panas tinggi sampai 40. Diken saya Usman mah dikasih Sanmol juga udah selesai gitu kan. Ternyata enggak. Dan akhirnya saya bawa ke rumah sakit dan kaget banget bahwa dinyatakan Usman masih positif COVID plus positif DBD. Gitu ya. Jadi pada waktu saya masih kan karena pemulihan, saya kan asmanya paru-parunya kena, jadi masih batuk-batuk gitu. Walaupun negatif antigen masih batuk-batuk kan pemulihan itu. Rencana mau ke dokter paru, tapi ya qadarullahnya Usman. Nah di level 2 ini akhirnya kita cari-cari tuh rumah sakit yang sebenarnya kan DBD harus banget di rumah sakit kan, nggak bisa di rumah, tapi kan harus diisolasi, sedangkan isolasi penuh. Jadi memang dialog bersama Allah, ngomong sama Allah kapanpun tuh bener-bener perlu Teh. Jadi kayak ya Allah, apalagi yang harus aku lakukan ya Allah, rumah sakit semua penuh, Usman harus segera ya Allah gitu ya, dia udah nggak mau minum dan yang lainnya. Untung suami menenangkan gitu ya, kita berdoa aja, zikir aja dulu sama Allah sambil tenangin hati gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah diarahkan ke rumah sakit Cibabat, masih ada 2 katanya slot untuk anak. Alhamdulillah singkat cerita akhirnya saya diisolasi lah sama Usman. Asalnya ayahnya karena saya masih batuk-batuk, tapi ya qadarullahnya ibunya. Di IGD juga orang lain cuma 4 jam. Iya, maaf ya sayang, boleh Uminya cerita dulu sebentar aja sampai jam 9. Ya, sok main sama Gina ya. Makasih. Nah, udah gitu ternyata dari jam 1 di IGD jam 1 dini hari baru masuk isolasi. Terus ibunya masih batuk-batuk, akhirnya kata dokter, sudah ibunya sekalian aja juga dirawat. Gitu. Jadi satu isolasi itu saya yang tadinya penunggu jadi juga pasien sama Usman. Dikirain kan kalau di ruang isolasi saya bisa istirahat juga kan. Ternyata mama mertua sedang kritis gitu ya. Suami juga kan pasti mau nggak mau mengabarkan saya, Dek, tolong aku harus ke Banjarmasin sekarang. Tes PCR semua pada tutup, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya? Semua rumah sakit yang ada di Bandung sama aku diteleponin satu-satu kan. Udah gitu akhirnya ada di salah satu rumah sakit. Jam 9 malam suami tes PCR, hasilnya subuh di hari Minggu dinyatakan masih positif. Padahal PCR itu kan memang detail ya, padahal udah beli tiket. Akhirnya tiketnya hangus, mama meninggal di Ahad di Ahad sore kan, karena mama udah kritis. Itu di Gina sayang, coba ngomong sama Gina. Nah, udah gitu akhirnya
suami memberanikan lagi PCR di bandara, ya tadi ya, qadarullahnya cuma dalam waktu 12 jam tadinya positif menjadi negatif dan akhirnya suami bisa terbang. Jadi ya nangisnya kayak gitu, qadarullahnya yang tadinya bisa sebenarnya mah keburu gitu ya, ketemu dulu mamah di saat-saat kritisnya, tapi Allah menakdirkan Audin hanya bisa melihat pemakaman mamah tuh di voice call aja gitu loh teh. Saudaranya kan 3 bersaudara yang dari Papua udah datang tinggal nunggu Audin gitu. Jadi memang di situ juga kita diterpa bahwa optimal usaha udah gitu ya, tes kemana-mana, tapi kan ternyata Allah menakdirkannya tidak seperti itu gitu ya. Itu yang benar-benar menjadi tantangan kita. Setelah mama akhirnya wafat, 2 hari kemudian adiknya mama yang wafat karena COVID juga. Karena kalau di Banjarmasin itu teh masih belum aware kayak kita teh. Jadi ya udah pokoknya pilek sama itu mah udah aja 7 hari bahas lagi udah benar-benar drop baru dimasukin ke rumah sakit gitu loh. Jadi di sana masih belum benar-benar aware kayak di sini gitu. Nah, itu ketangguhan level 2 teh. Jadi kesedihan perjuangan suami pergi ke Banjarmasin bertemu mama walaupun telat, walaupun ketemunya di rumah baru mama gitu kan ya, di makam gitu kan ya, tapi ya ketangguhan Audin untuk pergi ke sananya tuh benar-benar saya yang ada di isolasi gitu ya, kita hanya yang tadinya kita pada waktu mungkin kesedihan itu ada berharap saling berdekatan, saling menguatkan, ternyata berdampingan, ternyata kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi nangis dan pelukannya di virtual gitu loh teh. Dan sekarang ketangguhan yang ketiga ceritanya suami masih belum bisa pulang dari Banjarmasin karena ternyata masih positif lagi teh. Jadi aku tuh benar-benar penantian yang sangat apa ya teh, yang penantian yang sangat udah 1,5 bulan gitu ya, yang benar-benar tadinya kita tuh yang ingin pelukan, akhirnya kita bisa melewati semuanya, alhamdulillah ternyata belum tercapai gitu. Karena ternyata nggak ngerti saya di bandara Audin udah negatif, tapi pas lagi mau pulang ke sini padahal udah beli tiket masih positif lagi gitu ya, walaupun CT-nya udah 38. Jadi wallahu alam apa sebenarnya saya sih sama suami lebih ke positive thinking. Mungkin Allah mengizinkan suami di sana dulu sehingga bisa berdekatan dulu dengan keluarga dan yang lainnya gitu ya. Karena kan biasanya juga pulang setahun sekali gitu. Mungkin itu teh. Jadi doain mudah-mudahan suami cepat negatif jadi bisa kumpul lagi keluarga pembelajar tangguh. Aduh, Masya Allah. Panjang lebar sampai ada 3 tahap. Iya, ada Bagi 3 aku kayak gitu. level. Jadi Iya level 1 kan? itu aku minta kekuatan sama Allah, di level 2 aku minta keberanian karena di ruang isolasi itu teh ternyata teh makanya kenapa ya mamah Banjarmasin kok nggak betah gitu ya, udah gitu gelisah terus, karena ternyata emang nggak enak teh di ruang isolasi walaupun sebagus apa ruang isolasi itu gitu ya, walaupun selengkap apa ruang isolasi itu, tapi ya tetap aja gitu makanya minta ke Allah tuh keberanian di ruang isolasi itu. Jadi kayak kadang-kadang saya juga berpikir mungkin Allah ini cara Allah mengobati sukma gitu yang tadinya saya mencari-cari kemana ya mau tes paru-paru gitu kan ya. Tapi kayak Usman tuh nemenin aku gitu di isolasi gitu kan. Ternyata saya infeksi paru teh, infeksi paru. Kena saya juga infeksi paru. Tapi alhamdulillah Oh, nggak ya terlalu Allah. parah. Iya, saya jadi ingat nih Teh, ketika Teteh tadi menyatakan bahwa, dan tadi ceritanya juga bilang bahwa ketika kebutuhan untuk berada di dekat orang terkasih, khususnya suami, ternyata malah Allah jauhkan, gitu ya. Di salah satu episode kehidupan Teteh yang dulu sempat cerita ke saya, bahwa betapa Teteh itu memang kebutuhan hadirnya suami secara fisikly di keluarga itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Teteh. Tapi ketika ini ujian ini justru Allah jauhkan. Bener Iya, banget Teh. Bombainya udah dari kemarin Teh. Iya, jadi teman-teman sahabat DC Live, jadi memang suatu hal yang sangat wajar
ketika seorang istri memang ketika memimpikan sebuah keluarga tentu ingin selalu bersama, betul ya Teh ya. Tapi Iya betul ketika Teh. ada satu momen di mana diskusi keluarga menyatakan, aduh saya ingin coba di luar kota misalnya ya, sepertinya peluang untuk saya bisa lebih maju, lebih sukses akan ada. Dan ketika keputusannya enggak deh, kita bareng-bareng aja, oke. Tapi justru di masa ketika kebutuhan untuk hadirnya orang terdekat itu ada, kenapa harus Allah jauhkan? Kan sahabat di sini kalau secara logika ya, pengen marah dong, betul nggak sih? Ari Allah, aku sudah berdoa gitu ya. Tapi kenapa? Sudah berharap. Sudah berharap, betul. Tapi kenapa episode jadi harus begini gitu? Akhirnya kan seperti Teh Uma harus mencari ranting dahan lain untuk berpegangan, betul? Betul. Dan hebatnya Teh Uma tahu ada satu dahan atau ranting yang paling kuat yang harus saya pegang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul banget Teh. Di level yang ketiga tuh aku minta sama Allah tolong berikan aku ketabahan ya, gitu ya. Jadi kayak yang oke, Allah, aku akan menanti suamiku gitu kan. Aku akan belajar bersabar lagi gitu. Pokoknya udah Teh sedihnya udah kemarin. Itu lagi. Iya, betul. Iya. Ketika dijalani ternyata alhamdulillah, mungkin ini juga sama hikmah buat kita semua. Ternyata dialog dengan Sang Maha itu menjadi penting ya. Penting banget Dan Teh ketika dialog itu kita lewati atau sengaja tidak kita bangun, betapa terpuruknya ya. Betapa tauhid kita akhirnya menjadi ringkih, begitu ya Teh Uma ya? Betul Teh, betul Teh. Jadi penerimaan tuh benar-benar harus sadar kita menerimanya. Mulai dari awal juga, tidak boleh menyalahkan. Misalnya kita terpapar dari suami, harus terima aja. Ini kasih sayang dari Allah. Nah itu tuh udah harus disadarin dulu. Kalau enggak berat banget kesananya. Kalau nggak ngomong nerima, nerima aku di ruang isolasi walaupun takut. Kan ya, Allah aku menerima. Udin masih belum bisa ke sini, masih nunggu beberapa hari lagi gitu. Kalau nggak nerima tuh kita kayak gimana ya, usaha kita sendiri pokoknya aku harus kayak gini gitu loh Teh. Semua usaha dilakukan tapi kok jadi capek. Udahlah gimana Allah aja akhirnya gitu deh. Udah gimana Allah aja deh gitu ya. Optimal dah sampai titik itu Teh, sampai titik penerimaan itu Teh. Aku ngerasain Allah tuh suka ngasih keajaiban pas lagi waktu titik itu. Gitu loh Teh. Itu. Sahabat Disi Live, di setiap episode Disi Live setiap Rabu malam, saya selalu mencatat kata kunci yang penting. Salah satunya, ridho. Betul nggak sahabat Disi Live ya? Dari semua cerita yang sudah kita simak nih setiap Rabu malam nih ya, ternyata kunci itu terbuka ketika para tamu Disi Live kita itu sudah menyatakan, ya sudah ya Allah aku terima. Itu, betul nggak teman-teman Disi Live? Saya jadi pengen nih, suatu saat nanti saya ingin mendengar, ini sudah episode ke-7 nih ya. Kira-kira kesimpulan apa yang sudah teman-teman dapat selama 7 kali pertemuan. Ya, nanti kita akan lanjut obrolan ini di grup WA ya, insya Allah. Baik, tema tadi juga saya catat, udah mah Abah yang kena pertama kali, dianya nggak ada di samping aku. Gitu kan. Dia itu orang yang pertama memunculkan COVID di keluarga kita. Ya Allah, kebayang ya. Nah, Teh Uma, saya lihat di sini tadi ada Amih nih. Boleh nggak gitu? saya ngobrol ya sama Amih? Ini di luar dari skenario nih. Iya benar. Alhamdulillah, mana Amihnya? Amih kalau sudah siap untuk ngobrol sama saya, tolong kabari ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalau ngomongin Ami tuh setia banget Teh sama Uma. Jadi Ami tuh kalau aku lagi ngejemur, Ami di belakang aku. Terus pernah waktu Ami lagi sedih nutupin kesedihannya, tapi kerasa kesedihannya, aku nangis Teh sampai nangis yang sesegukan.
Karena kayak yang, Masya "Allah Allah. makasih banyak ya, kayaknya aku nggak tahan deh kalau misalnya, engkau, tidak selalu dibersamai Ami Papa untuk saat ujian. Makasih banyak ya Allah ya saat ujian-ujian beratku teh orang tua teh masih selalu bersamai, doanya, perhatiannya, pokoknya mah teh." Itu tuh juga yang Oh, paling buat aku sedih teh, lagi engap juga iya, sampai sesenggukan gitu. Masya Masya Allah Allah. lah Nah, Ami tuh teh. sahabat Easy Life, dari apa yang disampaikan oleh Teh Uma, sepertinya penting ya ketika suatu saat kita hadirkan narasumber buat Easy Life, tapi dia berperan sebagai anak. Betul tidak? Bagaimana sih interpretasi seorang anak terhadap orang tuanya? Selama ini yang kita jalankan, kita sebagai orang tua menggambarkan apa yang harus dilakukan anak kepada diri kita, atau mengharapkan apa anak dalam menjalani kehidupannya berdasarkan cara berpikir kita. Kayaknya perlu juga kita mengundang para ananda ya untuk bisa bercerita dari sisi mereka, dari sisi anak-anak. Karena terkadang Teh Uma kan perannya sudah ganda nih, anak dan sebagai ibu ya. Nah, terkadang kan kita sebagai ibu nih sahabat Easy Life selalu merasa kita sudah menjadi ibu yang baik, betul ya. Nasihat-nasihat kita selalu benar, betul ya. Saya itu. Saya juga teh saya. Masukan-masukan dari anak itu di filternya ketat banget gitu ya. Ya. Gitu. Nah, sepertinya perlu ya kita membuka hati kita, membuka pendengaran untuk bisa mendengar mereka memandang kita seperti apa sih gitu. Cuman permasalahannya itu butuh kekuatan mental memang. Betul tidak? Para ibu-ibu ya. Benar gak sih? Kalau saya butuh kekuatan mental. Enggak nanti kalau dia ngomong, enggak sih. Kok kata siapa? Saya kan melakukan ini kan untuk dia. Wah, ada banyak. Benar nggak Teh Uma? Ini maaf Iya ya bener Teh Uma, teh. jadi keidean aja tadi apa yang Teteh Iya. sampaikan terkait respon Teteh terhadap kehadiran Ami. Ami itu ibunda dari Teh Uma ya, sahabat Easy Life. Iya. Itu ternyata baru sepertinya seolah-olah keberadaan ibu itu begitu hadir ketika kita betul-betul terpuruk, betul nggak Teh Uma? Iya. Iya kan? Mungkin ketika kita baik-baik saja, kita sudah bersyukur, tapi daya syukurnya mungkin tidak sedahsyat Tidak ketika sekuat. betul seperti So itu. pura-pura lupa. Eta gitu ya. Ya Allah, kita harus banyak beristighfar. Iya, Ami, sudah hadirkah? Sepertinya belum. Kabari saja kalau beliau sudah ada. Sudah nih kayaknya. Ami, Assalamualaikum. Sepertinya perlu dibantu untuk men-unmute Iya. handphonenya. Coba. Oke. Gimana ya? Sambil nanti Ami mencari bantuan pertolongan untuk bisa men-unmute. Oke, kita sepertinya akan lanjut dulu ya Ami ya. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu. Teh Uma, boleh ya aku bacakan chatnya nih? Masya Iya Allah. boleh teh. Nah, ini dari Ibu Rani Fitria. Mohon doanya juga buat suami saya yang masih diisolasi di Rumah Sakit Mitra Kasih. Sudah 19 hari. Allahumma rabbana sa'tibil basai wa anta syafi la syifa ila syifa'uka syifa'an la ghairu saqaman. Amin ya rabbal alamin. Dan saya merasakan banget apa yang Teh Sukma rasakan. Bu Rani, Teh Fani tolong hubungi Bu Rani, bisa jadi sahabat tamu di Zilaf nih. Assalamualaikum Bunda. Karena saya tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil nangis. Doa kami untuk kesembuhan suami ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Insya Allah.
Ibu Rani ini juga salah satu teman saya yang kehidupannya juga sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan buat kita ya, untuk bisa ngobrol, menyimak episode-episode luar biasa yang dijalani oleh Ibu Rani. Semoga berkenan ya suatu saat. Doa kami untuk Bu Rani dan juga suami dan juga anaknya sematawayang, insya Allah. Ya. Amin. Jazakallah khair. Makasih semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, ya itu ya Teh Uma. Apa namanya? Ketika keluarga terdekat ya, terkasih itu memang dalam ujian atau cobaan yang luar biasa, maka betul kata Teh Uma, ketangguhan itu memang akhirnya harus terus dipelajari. Betul ya Teh ya? Betul banget Teh. Betul. Hanya namanya pembelajar itu tidak pernah berhenti. Selama kita masih hidup, maka kita tetap menjadi seorang pembelajar. Ya, betul. Teh Fani nih, subhanallah semangat Teh Fani. Oh, buat Teh Rani, Allah buat suaminya segera pulih dan bisa berkumpul kembali ya bersama keluarga di rumah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitupun Amin. dengan Ibu Nining juga doa buat Ibu Rani. Insya Allah. Baik, silakan bagi teman-teman yang lain mohon untuk mengisi link absensinya ya, agar kebersamaan kita bisa terus terpantau dengan baik. Sehingga nanti ketika kami insya Allah memiliki sebuah agenda besar ya, kita bisa langsung menghubungi. Betul ya Tiffany ya, seperti itu. Baik. Ami, sudah bisakah di unmute? Nggak bisa cenah Teh. Kata Abi mah nggak tahu nih Aminya di mana, nggak ngerti. Atau ditelepon Ya aja udah, sama Uma terus diliatin ke sini gitu. Nggak apa-apa. Mungkin nanti di lain kesempatan kita mengundang khusus Ami ya, menjadi tamu di Z Live, insya Allah ya. Baik. Tadi Teh Uma. Iya Teh. Tadi ada satu nih. Tadi kalau di Makassar belum aware terkait COVID ya. Saya jadi Banjarmasin. ingat. Sorry, maaf, Banjarmasin ya. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belum terlalu aware. Saya jadi ingat, saya juga kayaknya pernah cerita deh di DC Live. Ada teman saya yang bilang dia baru pulang kampung di Jawa Barat. Kemudian kata ibunya di sana bilang, Neng, di itu nuju usum, tengambe. Mereka belum mengenal kalau itu teh tentang COVID gitu. COVID. Naon itu menit tengambe we mah da ieu mah aduh ya Allah. Itu tadi ya mungkin apakah memang karena sosialisasinya yang kurang atau tapi juga di sini ada sahabat di Silef yang dekat kota Cimahi, kota besar, responnya yang terjadi masih menganggap bahwa orang yang terpapar COVID itu termasuk kurang lebih aib. Betul ya? Ada yang kayak gitu. Dan itu di kota besar. Saya kurang tahu betul. ini miss-nya ada di mana nih ya. Saya kurang tahu nih ya. Itu biarkanlah nanti kita coba cari tahu berjalannya dengan waktu. Jadi betul, memang akhirnya keilmuan itu menjadi penting ya Teh. Iya, Uma ya. betul banget. Artinya keilmuan dalam rangka Teh Uma menjalani ikhtiar keduniawian seperti yang tadi disampaikan. Betul ya? Iya, betul Teh. Kalau Uma waktu Oke, silakan lanjutkan Teh. Silakan. Ya waktu kalau di lingkungan saya sendiri, alhamdulillah udah aware gitu ya, di RW-nya udah cepat tanggap karena memang banyak warganya yang terkena, jadi banyak di portal jalan-jalan utama saja yang dibuka, terus memang ada satgasnya di setiap RT gitu ya, terus memang selalu disosialisasikan bahwa jujur itu lebih baik daripada misalnya nanti orang lain berdampak dari kita gitu ya, jadi nggak apa-apa kok, ya tadi ya, nggak aib kok, yang penting mah kita saling bersama-sama melawan COVID ini, nah gitu. Kalau di sini ya, gitu ya. Jadi memang di Ngampra khususnya, yang saya rasain sih kayak gitu sih Teh Maya. Dan waktu Mama Banjarmasin terkena pun memang pada waktu mau dites tuh
nggak mau takut gitu. Jadi memang kayaknya bisa jadi edukasi di sana masih belum se-wow di sini gitu, bisa jadi. Tapi ya tadi kata Teteh kasusnya yang di Cimahi pun ada yang masih belum ikhtiarnya optimal misalnya gitu ya. Itu nanti di jalannya waktu bisa terjawab kenapa di mana miss-nya ya kan Teh? Iya, betul. Jadi artinya secara duniawi kita harus mencari tahu agar kita merespon dengan tepat, karena itu yang justru Allah coba catat buat kita. Iya, Bagaimana betul. kesungguhan kita untuk melayakkan diri kita agar ujian terkait COVID atau apapun itu, maka nilai yang kita dapatkan dari Allah itu bisa bagus. Betul, Seorang Teh. Teh Uma yang masih muda usia, anak yang paling besar Ju baru TK ya, 6 tahun, ya. 6 tahun. TK PAUD Umi. Namun beliau berusaha untuk bersama-sama dengan anaknya untuk menjalani kehidupan ini dengan suasana belajar dalam gedung sekolah kehidupan tentu saja. Seringkali saya sampaikan, raise your child, raise yourself. Jangan menunggu kita menjadi ibu yang hebat, ibu yang kuat, atau orang tua yang luar biasa, tapi sama-sama kita menjalani karena PR-PR kehidupan kita banyak, betul nggak Teh Uma? Iya, bener banget Teh, Dan Masya Allah. PR kita banyak. Biarkanlah anak-anak kita menyimak bagaimana orang tuanya berusaha untuk memperbaiki diri. Biarkan mereka menyimak bagaimana orang tuanya menangis, meminta kepada Allah atas permohonan doanya. Biarkan anak-anak mendengar ketika orang tuanya memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Itu adalah sebuah simakan atau tontonan bagi anak-anak kita yang sangat bergizi ilmunya. Kita nggak cukup hanya sekedar menasehati, betul nggak Teh Oma? Apalagi Iya, untuk anak betul. usia dini, luar biasa. Bukan itu yang mereka perlukan. Tapi membersamai mereka ketika mereka menyimak apa yang terlontar dari bibir ibunya, ayahnya, bagaimana ekspresi yang terpancarkan dari kedua orang tuanya. Dari setiap aktivitas yang mereka lakukan, itu yang penting buat mereka. Jadi sahabat di sini silahkan simak di YouTube ada ya Teh ya, apa namanya, keluarga pembelajar tangguh. Iya, keluarga pembelajar Bisa tangguh. ya, Pembelajar tangguh di YouTube-nya, iya. pembelajar tangguh. Jadi kalau sahabat di Live yang masih memiliki anak di usia yang sama dengan usia Teh Uma, silakan simak betapa Teh Uma dan suaminya berusaha untuk memfasilitasi energi anak-anaknya yang luar biasa. Ya, silahkan ngobrol dengan Teh Uma. Bagaimana membuat prioritas hidup. Betul kan? Ketika anak-anak usia ini, maka prioritas hidup yang nomor 1 sampai nomor 10 apa aja? Atau nomor 1 sampai nomor 3 apa aja? Terkadang kita pengen semuanya kita lakukan. Tapi kita lupa bahwa fase tumbuh kembang anak-anak kita itu terus berjalan dan setiap fasenya memiliki momen keemasan. Betul nggak Teh Uma? Iya, betul Masya banget Teh. Allah. Dan nggak boleh kalau bisa jangan sampai kita lewati. Nah, itu dia. Sambil kita bebenah diri, sambil kita menikmati, mendampingi anak-anak kita. Kalau anak-anak yang udah gede kayak saya, pertama, banyak bertobat. Karena banyak kesalahan yang sudah dilakukan. Ya, kemudian yang kedua, saya juga sedang banyak belajar untuk bisa menyimak pemikiran orang dewasa yang ada dalam diri anak-anak saya. Itu butuh energi loh Teh Uma. Teh Iya ya Uma Teh. mempersiapkan diri ketika anak-anak nanti sudah mulai dewasa, maka perlakukanlah mereka seperti orang dewasa. Iya. Ketika anak-anak Teteh masih kecil, bayangkan kalau aku orang dewasa, aku pengennya diapain?
Ya, aku pengennya direspon seperti apa. Mulai dari sekarang disiapkan. Jadi ketika anak-anak sudah dewasa, kita paham. Oh, mereka pengen misalnya didengarkah? Menjadi teman diskusi yang setara kah? Atau bahkan menjadi advisor kah? Oh, ya, itu momen-momen yang memang harus terus kita pelajari. Iya, Harus betul terus Teh. kita pelajari. Masya Allah. Selalu digali Teh Uma, terus. 3 menit terakhir, ada yang ingin disampaikan nih. Mangga, Iya, silakan. alhamdulillah, terima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk berbagi ya Teh ya. Makanya kenapa tadi ditanya juga di awal, sudah berapa buku antologi yang sudah dituangkan gitu ya di karyanya ada 11. Di situ sebenarnya adalah poin-poin terpaan-terpaan yang Allah berikan kepada saya Teh. Termasuk yang ini, Badai Corona ini juga insya Allah akan saya tulis juga di salah satu buku antologi selanjutnya. Masya Karena Allah. tadi, jadi kalau saya buku antologinya memang based true story gitu. Dimana di 11 buku itu tuh memang pembelajaran-pembelajaran yang karena saya sudah melabeli diri pembelajar tangguh itu selalu jadi mindset yang memang membuat kita tuh akan bangkit kembali gitu. Jadi bahwa apapun yang terpaan dari Allah itu akhirnya mendewasakan kita. Kenapa harus ditulis? Karena kan ya terkadang ingatan kita terbatas sehingga semoga dengan tulisan itu tadi kata Teh Maya anak-anak meniru kita. Tapi mudah-mudahan pesan-pesan yang saya dapatkan hikmah dari Allah dari setiap terpaan sehingga saya menjadi lebih tangguh gitu ya. Itu tuh saya tuangkan di dalam setiap buku antologi. Entah kenapa setiap tema-tema yang hadir menawarkan kepada saya tuh pas banget dengan saya tuh udah pernah melewati ujian itu loh gitu loh Teh. Jadinya ya gitu. Jadi kayak yang Masya Allah kayak yang mau membukukan sejarah dan yang lainnya. Dan yang jelas dari Badai Corona kemarin hikmah yang saya dapatkan pribadi gitu ya, bahwa Allah memberikan pesan seorang Sukma Fitria Putri misi kehidupannya belum selesai, masih ada yang harus dia lakukan gitu kan ya. Ya tadi dia harus melakukan apa-apa yang sebenarnya Allah perintahkan, tugaskannya tuh belum selesai gitu. Jadi sekarang pada waktu akhirnya Bunda Maya menawarkan untuk berbagi itu Masya Allah gitu ya, Allah ingin juga saya semoga cerita saya bisa orang dapat hikmahnya gitu, dapat berkahnya sehingga tadi tidak ada kesia-siaan dalam setiap kejadian apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Yang terpenting pada waktu penerpaan Allah itu saya ngerasa kan katanya anak-anak itu sebagai anugerah ya Teh ya, misalnya fitrahnya keimanan mereka sedang kita tumbuhkan, ternyata kita pun sedang belajar menumbuhkan fitrah kita, fitrah keimanan kita yang terlewat. Dan ya tadi aku tuh semakin kayak mencintai Allah gitu loh Teh, kayak yang ya Allah engkau tuh sayang banget ya sama aku ya, malu pisan aku tuh ngapain aja gitu ya udah 33 tahun hidup di dunia ini tuh gitu. Selalu minta kepada Allah bahwa Allah tolong aku saat aku nanti akan bertemu kepadamu tuh bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa bahagia. Bahwa aku akan bahagia akan bertemu denganmu, akan melaporkan segudang prestasiku dalam arti prestasi kebaikan yang Allah harapkan gitu. Sehingga Allah bangga akan bertemu seorang Sukma Fitria Putri. Sukma Fitria Putri jiwa suci wanita. Insya Allah, amin ya Allah. Amin. Masya Allah, amin. Closingnya keren ya. Nggak perlu saya bikin closing lagi ini mah. Masya Allah, jazakumullah khair Teh Uma. Sama-sama banyak Terima banget kasih Teteh dan banyak Disila atas dan perkenannya untuk bisa berbagi, bercerita dengan sahabat-sahabat Dizzy Life. Dan insya Allah ini bukan yang terakhir ya, dan bukan yang pertama. Yang pertama tapi bukan yang terakhir maksudnya. Jadi kalau nanti saya undang lagi untuk di agenda-agenda berikutnya, semoga tetap berkenan. Siap Teh, insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Dizzy Life. Begitulah tadi diskusi kita terkait salah satu episode dari tamu Dizzy Life malam ini, yaitu Teh Uma. Insya Allah catatannya juga sudah ada. Silahkan teman-teman ramu, kemudian disesuaikan dengan
kehidupan kita sendiri. Agar itu menjadi salah satu bekal yang bisa, saya pengen tadi yang kata Teh Uma, membahagiakan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, karena kita punya hak untuk bahagia juga. Sehingga hak kita itu semoga betul-betul dapat kita dapatkan dan kita rasakan, insya Allah. Ya, jazakumullah khair, Teh Uma sekali lagi dan juga sahabat-sahabat Easy Life. Saya serahkan kembali kepada Tefani. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khair, Teh Uma, Masya Allah, ceritanya tuh yang bikin kita itu beban itu berat banget, tapi kok Teh Umanya tuh kayak yang strong banget gitu ya. Yang tiap episode tuh selalu aja endingnya tuh kayak gini gitu. Kita tuh selalu ketemu sama para Wonder Woman yang kalau aku sih mungkin ya Teh Uma ya, kalau cerita kayak gitu dan mungkin sambil nangis bombay gitu yang kayak gimana. Ini Masya Allah Teh Uma yang dengan semangatnya. Dan poin yang penting yang tadi saya catat juga itu adalah yang tentang terpaan dari Allah itu mendewasakan kita. Itu bakalan aku catat banget tuh, Masya Allah. Keren banget Teh Uma, nuhun banget. Ini mungkin salah satu dari sekian banyak orang-orang yang sedang diuji dengan keadaan pandemi saat ini ya. Teh Uma mewakili semua, termasuk tadi mungkin ada Teh Rani yang mungkin sedang diuji dengan ujian yang sama. Insya Allah Allah kuatkan, insya Allah semua akan terlewati dan semua akan indah pada waktunya insya Allah ya. Nuhun semua, jazakumullah khair buat semua sahabat Easy Life yang sudah hadir malam ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan dengan para narasumber atau teman diskusi yang pasti menginspirasi semua orang insya Allah.